Di sini kita akan membahas tentang masalah sosial budaya yang ada di Banjarmasin, yaitu persoalan sampah yang menggerogoti keindahan kota seribu sungai. Banjarmasin adalah ibu kota Kalimantan Selatan yang terkenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Keindahan alamnya yang menemukan budaya yang kaya dan keramahan masyarakatnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat permasalahan yang kian mengkhawatirkan, yaitu persoalan sampah. Dampak persoalan sampah seperti pencemaran lingkungan. Sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sungai, tanah, dan udara. Hal ini tidak hanya merusak keindahan kota, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan ekosistem. Selain itu, ada banjir. Sampah yang menyumbat di aliran sungai dapat menyebabkan banjir, terutama saat tibanya musim hujan. Banjir ini dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan bahkan korban jiwa. Dan juga ada gangguan estetika. Tumpukan sampah di jalan, sungai, dan tempat umum lainnya merusak pemandangan kota dan membuat kota terlihat kumuh. Realitas sampah di Banjarmasin. Setiap hari, kota Banjarmasin menghasilkan 2,400 ton sampah dengan tingkat pengurangan sampah hanya 25,95%. Sampah-sampah ini menumpuk di tempat pembuangan sampah liar, mencemari sungai dan mengganggu keindahan kota. Permasalahan ini bukan hanya merusak estetika, tetapi juga membawa dampak kesehatan dan lingkungan yang serius. Banjir, pencemaran air, dan berbagai penyakit mengintai warga Banjarmasin jika persoalan sampah tidak segera diatasi. Yang kedua, memperluas jangkauan layanan pengangkutan sampah dan memastikan TPS dikelola dengan baik. Dan juga harus ada upaya penanganan sampah dari masyarakat. Masyarakat harus membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilih sampah berdasarkan jenisnya. Ada 5 jenis sampah yang umum dikenali. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik, sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Contohnya sisa buah dan sayur, ampas teh atau kopi, ranting pohon, kayu, dan daun-daun kering serta semacamnya. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Contohnya, bekas kemasan plastik, botol dan sedotan plastik, kaleng minuman, kresek, dan semacamnya. Yang ketiga, sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan sekitar. Contohnya, deterjen dan pemutih pakaian, pembasmi serangga, hairspray, batu baterai, oli bekas, dan semacamnya. Yang keempat, sampah kertas. Sampah yang dapat dipilah secara khusus dalam wadah tempat sampah berwarna biru. Pemilihan sampah kertas berguna untuk memudahkan proses daur ulang kertas. Contoh, karton, potongan kertas, pamflet, bungkus kemasan berbahan kertas, dan buku. Dan juga masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan dan program daur ulang sampah. Upaya menuju Banjarmasin bersih dan lestari.
Menyadari urgensi masalah ini, berbagai pihak di Banjarmasin mulai bergerak. Pemerintahan Kota Banjarmasin telah meluncurkan berbagai program seperti pembangunan TPS 3R, penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah, peningkatan armada pengangkut sampah, dan yang terakhir, pengembangan bank sampah. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, Banjarmasin dapat menjadi kota yang bersih dan lestari, kota yang indah, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Untuk mengatasi masalah sampah di Banjarmasin, beberapa upaya telah dilakukan. Yang pertama, pemerintah Kota Banjarmasin telah mengembangkan program-program pengelolaan sampah yang lebih baik. Yang kedua, masyarakat telah diundang untuk berpartisipasi dalam program-program pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik telah ditingkatkan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menuju Banjarmasin yang bersih dan lestari.